Allah Subhanahu wa taala yang
segala kewajiban kita dari antara Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari Allah dan hati kita untuk memenuhi kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan dilaksanakan secara berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala dan urusan kita, urusan keluarga kita, urusan orang tua kita, urusan guru kita, bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri bagi kita dalam salam kita dikabulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi yang sayang perhatian kepada beribadah, Nabi bermakhluk kepada Allah, Nabi yang sangat dicintai Allah, Nabi yang berbeda syafaat, Nabi yang diharapkan syafaat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita, berikan taufik kepada kita untuk kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad dan kita akan banyak daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan terbanyak untuk mengikuti daripada akhlak pribadi Nabi Muhammad SAW serta terbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa dikenal oleh Nabi Muhammad dan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan berkumpul kepada dengan Nabi Muhammad SAW telah dipercayai dalam beralaman. Al-Bal beliau dalam mungkin ingatkan diri al-Bal sendiri dan kepada antum sekalian untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bagaimana kita menjalankan dalam Allah ikhtisar Allah bertindak Allah dan jauhi dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah sebaik-baik harta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an dahulu bertakbir dari takwa dan berbanyak sekali kepada Allah Subhanahu sebaik-baik kerja yaitu takwa. Ayo hadirin dan dimana kepada Allah Subhanahu wa taala tak terasa kita telah masuk di tanggal 1440 yang mana pada hari ini terjadi peristiwa yang sangat besar di alam semesta, yaitu peristiwa Isra. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra yang jatuh pada tanggal 27 senantiasa disambut meriah dan penuh semangat oleh umat Islam di berbagai masjid maupun di negeri-negeri lainnya. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk menyelami berbagai rahasia makna dan hikmah besar yang terkandung dalam peristiwa kejadian yang sangat besar ini. Dari berbagai sejarah Isra Mi'raj kita dapat mengatur minimal pelajaran hidup yang sangat berbeda. Pelajaran pertama yaitu keyakinan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Isra Mi'raj adalah bukti nyata keagungan Allah Subhanahu wa taala yang melampaui segala keterbatasan makhluknya. Ayat yang menunjukkan pertama peristiwa ini yaitu dalam surah Al-Isra ayat 1. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan min masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un 'aliim." Maha suci Allah yang telah memperlihatkan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda besarnya. Sungguhnya Dia Maha Dengar dan Maha Melihat. Penggunaan kata subhan atau tasbih Maha Suci di awal ayat menandakan keadaan peristiwa luar biasa di luar jangkauan akal manusia yang hanya mungkin terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih juga berfungsi menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari anggapan bahwa perjalanan Nabi menuju Sidratul Muntaha adalah perjalanan secara fisik menuju suatu tempat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab
Allah Maha Suci dari rumah dan waktu. Dia tidak bertempat di mana dan perjalanan tersebut murni untuk memperlihatkan tanda-tanda besar Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jika soal-soal muka dengan tasbih, kebencian daripada kekurangan atau bertafsir atau tasbih Allah, maka ia tutup dengan tahmid. Dia ada segala kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menegaskan bahawa seluruh aspek dan keselamatan dari waktu, penjagaan maupun tujuan adalah bukti kekuasaan Zat yang Maha Tak Terbatas itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang hampir sama Allah. Dia belajar dan kedua ilmu kemuliaan berikan atau kita orang hamba. Pelajaran kedua adalah tingginya kedudukan atau predikat hamba al-abd di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan Muhammad SAW dengan gelar Nabi atau Rasul, melainkan disebutkan di akhir dengan hambanya. Ia kata ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah mencapai puncak penghambaan yang murni sebagai seorang manusia yang merdeka daripada dunia dan hanya terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pencipta, Allah juga sering memanggil manusia dengan sebutan hamba. Dalam ayat-ayat yang dalam adalah harapan atau perintah sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam ayat Al-Ibadi Adni Al-Wahid. Katakanlah kepada hamba-hambaku Adni Al-Wahid. Sebenarnya ada hamba-hambaku dan hamba-hamba. Ataupun di ayat lain Ibadi Al-Wahid Asbab Wala Asli. Wajahnya di dalam Allah. Kenalah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka dan terkena di dalam Allah. Janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan hambaku adalah bentuk kemuliaan sekaligus dan dari kita untuk kembali bersatu di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yaitu dari surah Al-Hadiah bagi kesabaran dan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW. Di surah Al-Mi'raj adalah hadiah dari Allah setelah Rasulullah SAW melewati masa-masa yang sangat berat. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah SAW mengalami kejadian yang sangat menyedihkan dari Nabi Muhammad SAW. Sampai tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan, yaitu tahun wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau yang tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, di mana mereka selama ini menjadi pendukung utama dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian coba yang berat dengan penolakan serta melakukan kesan untuk wa'id secara manusiawi hati Nabi Muhammad tentu terbuka. Namun sadar keteguhan beliau dalam mengemban amanah tersebut mengangkat derajatnya hingga diizinkan menembus batas angin tersebut. Pesan moralnya sangat jelas bagi kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran hamba-Nya. Di balik setiap kesulitan yang dihadapi beriman, Allah telah menyiapkan kemuliaan dan pertolongan yang tak terduga. Di surah Al-Mi'raj bukan sekedar perjalanan sejarah di langit, melainkan pelajaran mendalam tentang tauhid, hakikat penghambaan dan penghargaan Allah atas ketuhanan hati Nabi Muhammad. Lalu peringatan ini semoga kita semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin terus dalam beribadah kepada Allah dan semakin kokoh melangkah menghadapi ujian hidup dengan keyakinan bahwa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai hamba-hamba yang sedang berada dalam alamin. Yang sedang Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala إذا جاء الآخر فإن معصوم على كل حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام يغسل الأجساد الذي باركنا حوله ليريكم من آياتنا إنه هو السميع البصير واتقوا الله القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصلى عليه من الله وأمة الخبر أن تعلم إلى أن تسلمون رحمه الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله تعالى وسلموا كما ظهر كما بطن وحافظوا على الله وهدوء على الجماعة واعلموا أن الله أمركم بعمل البلاء في النفس والسنة من ذلك المسبح عن الجسم فإن ذلك علم أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين بدأوا بما كانوا به عليم سادة بن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع ذلك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارضعنا عنهم وفيه برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحباب والأموات إنك سميع مجيب مجيب دعوات العباد والحاجات اللهم ارفع عنا الولاء والبراء والرضا والغنى والسلام والمنع وسوء الإنسان مع ظهر وما بطن أنت من كل شهادة خاصة وإنسان كل مسلمين عنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تقلبنا إلى الذين عملوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله Allah Taala berfirman